kayak John Wick. Hai guys, saya Denny AJD, penulis tetap majalah Menembak Perbakin. Saya ingin memperkenalkan ini adalah game Contractors VR di platform Oculus Quest Virtual Reality Headset. Oke, Oculus Quest itu adalah headset standalone, jadi nggak perlu PC. Terus apa yang terjadi sekarang adalah saya bukan kayak main game di dalam layar ya, nggak seperti saya main game pakai ada di layar gitu, enggak. Tapi sekarang saya posisinya adalah ada di dalam gamenya itu sendiri. Oke, jadi kalau saya lihat di depan saya ada meja, saya pun bisa nunduk, bisa lihat kolong mejanya. Ini saya nunduk beneran ya, jadi bukan nggak ada tombol crouch segala macam. Terus nah ini badan saya nih. Di badan saya ada magazin, ada pisau, ada mag untuk pistol, ada handgunnya, ada assault rifle-nya. Oke, jadi sekali lagi apa yang saya alami sekarang akan berbeda banget dengan apa yang mungkin kalian lihat sekarang di HP. Nah, bagi saya pribadi, Contractors VR ini adalah game FPS terbaik so far di Oculus Quest. Karena apa? Karena semuanya ya, semua tuh kok kita menggunakan senjata, which is senjatanya itu seakan ada di depan kita. Ini kayak seakan saya pegang, seakan bisa saya elus gitu kan. Oke, ini sayangnya jarinya harusnya saya melakukan sekarang trigger of finger. Ini jarinya masuk, jadi nanti developernya masih ngedevelop yang baru terus biar lebih makin realistik lagi. Terus pengoperasian senjata pun secara manual, nggak ada auto reload, nggak ada auto aim. Oke, jadi ini aimnya tergantung ada kestabilan tangan kita sendiri. Kalau tangan kita shaking ya pasti kayak gini. Oke, dan ini adalah tangan saya sendiri. Saya bisa aktifkan jempol, oke, jari lainnya dan tunjuk. Jadi bisa manggil orang gini, hey sini loh, gitu kan. Oke, terus apa yang saya lakukan in real life, misalnya saya ngelus-ngelus perut, bisa garuk-garuk tangan gitu kan, ngelus hidung, ngacak-ngacak rambut. Jadi terbaca semua kecuali kaki ya guys ya, kecuali kaki. Tapi kalau saya nunduk, otomatis dia ikut jongkok. Nah, sebenarnya banyak game FPS di Oculus VR yang mainly yang tiga besar tuh ada Contractors VR, ada Onward, ada Pavlov. Saya dulu sempat banget main Pavlov, tapi senjatanya gak realistik. Terus apa ya? Kalau Pavlov kita harus nurutin speed gamenya itu sendiri, reaksi dari gamenya itu sendiri. Tapi kalau Contractors itu bisa translate pure apa yang kita lakukan, secepat apa kita aim, secepat apa kita reload. Tapi kalau Pavlov itu tombol-tombol juga agak awkward ya. Untuk Onward bagus, dia tuh simulasi perang, tapi masalahnya senjatanya jelek banget kalau di Oculus Quest. Terus juga gambar juga nggak sedetail ini. Oke, nah serealistik apakah yang namanya Contractors VR? Jadi ini bakal menarik sekali bagi teman-teman yang bukan hanya gamers. Justru yang bisa lebih jago main game ini adalah teman-teman yang petembak beneran atau airsofter. Jadi apa yang dilakukan pada saat skirmish, apa yang dilakukan saat latihan atau tanding APIC segala macam, ini akan ke translate murni ke game ini. Oke, nah dan bagi yang tidak mengerti menggunakan senjata api, ini akan jadi trouble karena apa? Oke, ini salah satu contoh, ini masih napan MK18 ya, M4 platform ya, AR platform. Untuk reload, sekali lagi tadi saya bilang nggak ada tombol reload, yang ada hanya tombol release mag. Saya tombol B atau apa ini. Jadi sekarang kalau saya pengen reload ya guys ya, which is kalau di game pencet X seperti ini dan auto aim. Sorry, di game selain VR ya. Pencet X lagi, misalnya di Xbox gitu kan. Pencet X. Nah, apa yang saya lakukan barusan itu nggak otomatis loh guys. Jadi itu benar-benar pure gerakan tangan saya sendiri. Ketika saya lagi bidik, saya mau reload, senapan saya ke atasin dikit, saya ambil mag-nya seperti ini saya nunduk ya, palanya, ambil mag, saya masukin, oke,
Terus kalau misalnya emang belum ada peluru di chamber, saya harus kokang dulu. Kalau nggak kokang atau nggak chambering, nothing. Nggak ada. Jadi kita harus chamber dulu. Oke, peluru masuk, ada di sini, ready, full auto. Balik badan. Oke, reload. Saya pelan-pelan, mag lepas. Saya ambil mag baru, saya masukin. Nah, bisakah langsung nembak? Enggak. Karena apa? Ingat, kalau misal platform M4 atau AR, ada namanya fitur last round bolt open. Ini boltnya kebuka karena pelurunya habis. Apa yang harus kita lakukan? Tadi kan nggak bisa nembak, kokang senjata ulang atau rechamber kayak gini, tarik charging handle, enggak. Yang benar adalah pencet ini nih, bolt catch. Lihat. Walaupun pakai charging handle bisa juga, tapi itu yang nggak dilakukan oleh atau nggak lakukan di real life. Oke, bolt stop, bolt catch. Gimana kalau saya kokang, saya rechamber dengan cara narik charging handle? Bisa juga, tapi nggak praktikal. Nah, kalaupun kita nembak terus peluru ngebom habis, kita udah ganti magazin, kita nggak perlu kokang ulang karena masih ada satu peluru di dalam chamber. Oke. Dan untuk ngamanin senjata, ya bagi yang kebiasaan menggunakan senjata api, release mag, clear chamber, klik, clear chamber, klik. Bisa seperti itu guys. Oke, berlaku dengan handgun juga. Kita tarik handgun, kita cek, oh belum ada magazinnya, kosong juga. Ambil mag, reload, chamber. Oke, ini saya bidik juga. Ini kan VR berarti kan 3 dimensi. Di video ini hanya merender mata kanan. Oke, jadi mata kiri tidak dirender. Saya bidik tadi pakai mata kanan. Nah, masalah bidik ini nanti mata kiri dan kanan pun harus mata kiri saya bidik. Tergantung dari posisi cover ya. Oke, pengguna senjata sama seperti tadi, tapi ini visual pelurunya masih ada ya, tapi ini habis harusnya. Magazin keluarin, magazin lepas, masukin mag baru, tinggal pencet ada tombol di kanan, slide cashnya lepas, atau option lain adalah tarik aja dikit, sama aja gitu. Dan cara narik slide ada seperti ini, bisa begini juga nih. Oke, ini ya, ngokang bisa begini, bisa begini, bisa tangan kiri, bisa tangan kanan yang ngokang. Ini saking realistik loh guys. Ini pun tampilan senjatanya, deh melihat ada markingnya. Oke. Nah, dan fisiknya main, so far fisik tuh main. Jadi misalnya kita lepas magazin drop seperti ini, oke, kita bisa gini juga. Cool kan? Dan reload kayak tuh nggak ada gunanya. Senjata handgun juga bisa. Oke, nah sama juga dengan lempar granat. Kita cabut pin, bisa lepas handle-nya dulu, lempar beneran ya, ada tombol khusus. Jadi ada tombol grip, kita jangan lempar kontrolernya, mental nanti. Kita melakukan gerakan lemparan, kita lepas tombolnya bukan kontrolernya.
Oke, sekarang saya coba ganti senjata pakai game. Nah, pakai AK. Ini saya suka banget tampilannya. Kalau AK dia beda lagi, pengoperasiannya. Kata magazinnya adalah nggak bisa ada tombol rilis satu tangan ya, jadi harus dibantu dengan tangan kiri karena kan aslinya tombol rilis ada di sini nih. Oke, kita cabut mag dengan posisi tangan kiri pegang mag, kita lepas. Oke, jadi agak lebih ribet ketimbang platform M4. Terus ketika peluru habis, nggak ada last round bolt open. Jadi lagi di tengah-tengah pertempuran kita nggak tahu pas ganti magazin ini ada munisi di chamber atau enggak. Jadi misalnya kita dengan PD-nya langsung kita bidik, there's nothing. Oke, jadi kita harus kokang ulang. Kokang bisa pakai tangan kiri. Oke, tangan kiri bisa lewat atas gini. Itu pelurunya keluar kan di chamber. Bisa lewat bawah. Bisa tangan kanan. Terus kalau pindah tangan kiri bisa pakai tangan kanan, bisa pakai tangan kiri, bisa gini juga. Gila, banyak jurus untuk ngokang AK kan. Oke, kalau peluru habis karena AK nggak punya last round bolt open harus kokang. Ini sekarang kokang pakai kanan. Nice. Kalau belum mati, nomor 1 cabut magazin langsung tembak. Bidik nggak harus begini, bidik bisa begini, bisa begini, tergantung dari tangan kita, bisa kita balik. Tapi biasanya kalau misalnya ya saya ngumpet gitu ya, tempat di meja, saya bisa bidik kayak gini. Harus begini justru. Kalau bidiknya begini, pelurunya kena meja. Harus begini. Oke. Balik, terserah. Kan. Nah, kosongkan senjata dulu. Kita bisa ngomongin masalah cover. Misalkan cover kita ada di sebelah kiri, oke, sebelah kiri, kita bidik senjata, ikutin counter covernya, jangan begini. Kenapa? Nanti peluru kena bodi pintu sini, jadi kita sejajarin, oke. Intip dikit, tembak. Kalau cover ada di sisi kanan, nah ini saya bidik pakai mata kiri. Kenapa pakai bidik mata kiri? Karena badan biar nggak terlalu terekspos nih. Kalau saya bidik pakai mata kanan, badan saya lebih ke expose banget. Oke, jadi gampang banget ketembak sama lawan. Oke, lagi cover kanan, bidik mata kiri, nongol pelan-pelan. Lihat, saya pengen nembak yang bagian yang putih situ ya. Kalau pakai mata kanan, wah ini udah udah kena duluan. Oke, jadi segitulah sedemikian realnya game ini, Contractors VR. Ada granat lagi, lempar. Granat, lempar. Nah, untuk jalan bentar saya sesuaikan dengan ruangan dulu nih. Untuk jalan itu pakai thumbstick saya jalannya, tapi bisa juga jalan sedikit untuk menyesuaikan. Ini saya jalan dengan kaki ya. Oke, berasa agak goyang-goyang itu kan. Tapi mainly jalan pakai thumbstick. Nengoknya gimana? Nengok sesuai dengan arah kepala saya, ya nengok. Oke, kalian kita coba ada musuhnya ya. Oke, bot aja dulu. Ini ada tombolnya. Yes. Oh, belum bisa. Oh ya guys, jangan lupa bisa salah ngisi, salah ambil mag, jadi it doesn't work. Oke. Oh, cek.
kayak John Wick. Oh, ada di bawah, ada di bawah. Where are you? Oke, ini lagi guys, atau aim ya. Jadi aim adalah beneran saya pakai single shot, bidik pelan-pelan, palanya. Mata kanan, mata kanan. Oke, nggak ada auto aim, nggak bisa bidik, ya nggak bakal bisa nembak. Nggak bisa ngenembak loh. Terus nggak harus pakai full auto. Kalau jari kita cepat. Terus ini mana lagi nih? Mati semua. Loh, bisa diulang. Oke, kalau jari cepat seperti itu. Jadi apa ya? Nggak perlu full auto. Walaupun ada handgun yang full auto. Yang ini tombol zombie guys. Nah lo nongol. I don't like it, amigo. Oke. Datang lu. Nice. Kalau zombie ini nembak pala enggak. Oke, kalau di VR beda ya guys ya, sensasinya main atau lawan zombie itu benar-benar dikejar-kejar karena zombinya kayak ada di depan kita gitu loh. Jadi perlu nyari ekstra main seperti ini. Makanya kalau di game VR main kayak Silent Hill, thank you. Ingat guys, kalau lagi zombie pakai AK lebih efektif daripada pakai handgun. Cuma aduh. Nice. Nah, kita nggak tahu nih posisinya peluru masih ada atau enggak nih, karena game masih develop terus, karena kita nggak bisa press check tuh ngelihat peluru masih ada di chamber atau enggak. Ini kan nggak ada nih. Bakal tembakin. Emang nggak ada juga sih. Oke, ini kan ceritanya chamber nih. Sekarang saya lihat tetap pelurunya gak kelihatan. Itu yang jadi PR bagi developer. Untuk gameplay online banyak ada yang nggak banyak sih, ada beberapa teman yang emang veteran juga atau antara aktif dari luar negeri yang mereka lebih suka main ini ketimbang Onward. Kenapa? Ya kalau Onward mereka kayak kerja gitu. Kalau ini having fun, bener-bener main Call of Duty online lah. Oke. Ini adalah satu dari berbagai map yang tersedia misalnya ya. Free roam. Ini jumlah map yang ada. Oke guys. Dan masih nambah dan masih diperbaharui mapnya. Ini ada di headquarters sekarang. Oke, satu lagi senjata yang pengen saya tunjukin. Ada misalnya kita pakai shotgun. Oke. Shotgun, gimana ngoperasiinnya? Kita tembak, kita kokang dengan tangan kiri ini, kita maju mundurin sambil tekan trigger depan. Kayak gitu guys, ribet. Kecuali shotgun auto ya. Peluru habis, langsung masukin aja ke bawah. Satu-satu, nggak bisa tactical reload. Nah sekarang shotgun efektif nggak tuh buat nembak zombie? Coba ya. Oh masih ada zombie nih. Where are? Mana nih bro? Nggak efektif. Mak mati. Nggak rekomen pakai shotgun.
Oke, sampai di sini guys. Jadi bagi yang pengen main game FPS lain dari yang lain, nggak seperti game PC, nggak seperti game Xbox, nggak seperti PS, hanya PS VR ya, nggak seperti game mobile. Contractors VR ini edan nih guys. Jadi sekali lagi kita ke transfer ke dalam game, bukan sekedar hanya di layar. Oke, kita ke transfer dalam game, dan gara-gara saya main ini positifnya banyak. Saya nggak lagi main sambil duduk. Kalau misalnya saya pakai saya main apa sih, game Xbox kan saya duduk gitu kan ya. Oh ya, tadi bisa nyeret. Saya duduk terus main begini-gini gitu ya kan, sambil ngemil. Contractors nggak bisa guys. Jadi kalaupun kita main game ini apa ya, main ini 2 kali aja nih, atau jangankan 2 kali, sekali aja game online, itu keringetnya banyak banget. Bagi yang belum biasa ya, tapi kalau udah biasa sih lama-lama lebih rileks lagi. Kenapa keringet banyak? Pertama capek, kedua stres. Oke, karena kalau belum biasa, bidiknya masih panik. Misalnya gini nih. Oke, beda ya dengan bidik dengan mouse. Jadi ketika kita ada lawan lewat nih, misalkan ya, ini peluru udah chamber, bawaannya langsung, jadi kita nggak perlu fokus, nggak perlu chambering. Nih misalnya kita main online, ketika kita bidik lawan itu keadaannya gemes, wah, kita nggak bisa tenang, butuh waktu untuk bisa bidik tenang, bisa berbulan-bulan. Biasanya tuh bawaannya gemes. Ketika gemes, tangan gemeter, trigger kasar, pencet-pencetnya kasar. Karena apa, ini sensitif banget. Sensitif banget. Apalagi belum lagi melatih reloading tuh butuh waktu yang sangat banyak ya. Apalagi kita harus menguasai berbagai senjata. Misalnya kita cari yang agak-agak di luar dari kebiasaan. Misalnya kita ambil ini. Nah, P90. P90 mungkin kalau di game lain VR orang suka pakainya karena pelurunya banyak kan. Tapi kalau di sini sucks. Kenapa sucks? Bidiknya nggak enak. Juga tarik. Kita nggak bisa speed reload. Oke. Nah. Dan dia nggak ada left launcher open, jadi kita harus cara megangnya juga lucu, kan tangannya berdekatan kalau P90. Jadi nggak selalu peluru lebih banyak di senjata akan lebih bagus. Masing-masing karakter senjata sangat beda. Apalagi misalkan apa ya, banyak juga pakai ini kan, pakai apa sih, bullpup. Misalnya kita pakai Steyr. Oke, saya karbin, bukan carbine, nyebutnya adalah karbin. Oke, Steyr. Ini keren banget Steyr di sini. Steyr sama persis dengan senjata aslinya, dia nggak punya selektor. Jadi untuk semi dan auto tergantung dari pressure trigger. Nah, ini cara megangnya, felt kemiringan senjata ini beda lagi nih guys. Ketinggian terhadap dudukan mata beda lagi. Jadi apa ya, untuk ngebiasain senjata itu nggak bisa sekali kita gonta-ganti senjata instantly, ngebiasain susah. Terus apa yang paling ribet, ganti magazinnya di belakang. Mungkin kalau sekali lagi di game non VR otomatis kan pencet X. Kalau ini kan enggak, ini kita benar-benar di belakang kita ambil magazin, kita masukin, itu habisin ya. Terus sifat recoil beda. Oke, cabut magazin, masukin. Untuk speed reload dengan kondisi magazin di belakang agak ekor.
bisa aja sih, cuma kan apa ya, ya beda lah, beda banget. Jadi untuk bisa menguasai atau menggunakan senjata gonta-ganti nggak semudah apa yang kita lakukan di game lain selain VR. Karena karakter senjata akan sangat terasa. Bukan hanya power, bukan hanya looks, tapi fungsi, mekanismenya. Ya, kita ganti lagi. Salah satu lagi yang saya nggak suka mana ya? GZ seru, GZ seru. Ini kalau lagi yang saya nggak suka nih. Hamas atau yang apa? Oh nih, senapannya Tiongkok. Senapan Tiongkok. Wah, this is an ugly one. Ini bidiknya, oh bidik apaan, gak enak banget. Sumpah gak enak banget. Oke. Nggak punya last round bolt open, magazine di belakang karena bullpup. Nggak ada apa ya, bolt catch, kokang ulang, tembak. Ini nightmare banget nih guys di kayak gini kan. Sangat sangat. Oke, coba lagi apa ya? Kita ganti lagi. Scar F16. Oke, kalau di karbin senapannya senjatanya Osama bin Laden. Nah, 74 itu. Ini looks cool sih guys. Keren. Cuma stabil full AK ya. Nah, ini sebenarnya bisa tactical reload tapi sempat update di mana dihilangin tapi akan dibalikin lagi. Sebenarnya kita bisa reload dengan cara nyundul mag, tapi ini belum bisa lagi, ditunggu segera. Oke. Terus oh ya, kita lihat ini deh, Uzi MP7 enak pakainya. Terus Chris Factor aja mungkin banyak penasaran. Oke, mungkin di game banyak yang suka pakai Chris Factor. Saya pribadi di sini gak suka banget. Kenapa? Rate of fire sangat cepat, cepat habis, sedangkan magazine ada cuma 2 atau 3 ya yang tersedia. Nanti kalau habis kita harus cari box lagi. Nah, cabut mag harus kita pegang magnya, kita cabut manual. Oke, terus cara megangnya agak awkward. Kenapa? Ini kan bore axis-nya dia nggak ada bore axis, ini bore axis malah di atas ya. Oke, jadi bidiknya tangan kanan lebih tinggi banget posisinya dibanding tangan kiri. Ya, menurut saya sih agak-agak nggak enak. Oke, tapi dia enaknya ada last round bolt open sama ada bolt catch. Oke, sampai di situ dulu guys. Baterai udah mau habis. Semoga berguna videonya. Saya tunggu di Contractors VR. Oke, nanti ketemu dengan saya sebagai amigo. Bye bye.